Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin sekalian. Sebelum memulai kegiatan presentasi mengenai Rumah Adat Boyang, mari kita awali terlebih dahulu dengan mengucapkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendaknya kita dapat berkumpul di sini untuk menyimak informasi penting mengenai Rumah Adat Boyang yang berdomisili di Sulawesi Barat, Mandar. Hadirnya saya di sini Yuri Ramadian Caratri untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar arsitektur, jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan, program studi arsitektur. Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar tahun ajaran 2022-2023 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andostek Andi Abida STMT dan juga Ulfaiza ATM Arch. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi mengenai Rumah Adat Boyang Mandar. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Yuri Ramadian Caratri dengan nomor induk mahasiswa 20025020888 dari kelas D04 angkatan 2022, program studi arsitektur, jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, tahun ajaran semester ganjil 2022-2023. Berikut adalah pembahasan-pembahasan yang akan saya bawa di materi presentasi hari ini. Yang pertama adalah pengertian dan sejarah rumah adat Boyang. Yang kedua, karakteristik arsitektur. Yang ketiga, jenis-jenis rumah adat Boyang. Yang keempat, struktur bangunan. Yang kelima, filosofi. Yang keenam, budaya. Pembahasan pertama yaitu pengertian dan sejarah rumah adat Boyang. Suku Mandar merupakan salah satu suku di Indonesia yang memiliki budaya maritim. Terletak di Sulawesi Barat, suku ini lahir sekitar abad ke-16. Penamaan dari suku Mandar ini sendirinya asalnya dari dua kata bahasa Hindu, yakni memiliki arti penduduk. Selain arti nama tersebut, Mandar juga diartikan sebagai aliran sungai. Mandar yang memiliki hulu di Kecamatan Malunda dan muara yang bertempat di Kota Tinambung. Menurut sejarah yang ada bahwa terbentuknya masyarakat Mandar ini berasal dari kesepakatan federasi yang dilakukan oleh 7 kerajaan kecil untuk membuat sebuah persatuan kerajaan di muara sungai. Rumah adat Mandar Sulawesi Barat biasa disebut dengan rumah boyang. Rumah berbentuk panggung ini terbuat dari bahan kayu terbaik dengan tiang-tiang penumpang yang tinggi menjulang. Sekilas penampakan rumah boyang terlihat sama dengan rumah adat lain yang di Sulawesi, khususnya rumah adat Bugis dan Makassar. Namun, jika ditelisik lebih dalam, rumah adat Mandar ini mempunyai keunikannya sendiri, khususnya terkait struktur arsitektur dan makna filosofis yang terkandung di dalamnya. Boyang sangat erat kaitannya dengan sejarah masyarakat Mandar, yang diceritakan dalam Lontara Mandar mengenai sepasang manusia di daerah Tinambung. Mereka bergelar Tomanurung yang muncul di hulu Sungai Sadang pada 1190 Masehi. Keturunan Tomanurung tersebar di wilayah Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Merekalah cikal bakal dari golongan raja dan bangsawan yang berkuasa di wilayah itu. Menurut sejarahnya, masyarakat Mandar mulai membangun sebuah pemukiman yang terdiri dari boyang-boyang sebagai tempat tinggal mereka. Terdapat dua jenis boyang yang dibangun oleh masyarakat Mandar, yaitu boyang adat dan boyang biasa. Selanjutnya adalah karakteristik arsitektur. Rumah adat Mandar memiliki gaya arsitektur dan struktur bangunan yang khas, baik rumah boyang adat maupun rumah boyang biasa. Keduanya memiliki kesamaan bentuk dan struktur. Secara umum, rumah adat Mandar adalah bangunan berupa panggung terbentuk segi empat. Tiang-tiang yang menumpangnya adalah balok-balok besar yang tingginya sekitar 2 meter. Tiang-tiang penyangga ini tidak ditancapkan ke dalam tanah, melainkan disangga dengan batu. Hal ini dimaksudkan agar tiang tersebut tidak cepat lapuk. Adapun bagian lain dari yang biasanya ditambahkan pada rumah boyang yaitu petak paceko dan lego-lego. Paceko adalah petak tambahan yang diletakkan di bagian paling belakang, biasanya dibuat menyilang dari bangunan induk. Paceko ini diperuntukkan sebagai dapur dan tempat penyimpanan alat dan bahan makanan. Sementara petak tambahan di bagian paling depan disebut lego-lego, difungsikan sebagai teras yang ada di rumah boyang Mandar ini. Topik selanjutnya adalah jenis-jenis rumah adat boyang Mandar.
Menurut buku Arsitektur Mandar Sulawesi Barat 2018 yang diterbitkan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, disebutkan bahwa ada dua jenis rumah boyang, yakni rumah boyang adat dan rumah boyang biasa. Secara arsitektur bangunan, tidak ada perbedaan mencolok antara boyang adat dan boyang biasa. Gambar rumah adat boyang adat ada di sebelah kanan dan gambar rumah adat boyang biasa ada di sebelah kiri. Rumah boyang adat ditempati oleh kaum bangsawan, sementara rumah boyang biasa ditempati oleh masyarakat umum. Ornamen tersebut berupa tumbak lajar atau penutup hubungan yang terletak pada bagian depan atap rumah. Pada rumah boyang adat, tumbak lajar tersebut dibuat bersusun 3 hingga 7 susun untuk menandakan tingkat kebangsanan pemilik rumah. Makin banyak susunannya, makin tinggi tingkat status sosialnya. Selain itu, ornamen yang ada juga berbeda adalah anak tangga. Pada rumah boyang adat, anak tangga biasanya dibuat bersusun dua. Bagian bawah terdiri dari 3 anak tangga dan bagian atas antara 9 hingga 11 anak tangga. Antara tingkat pertama dan kedua dibuat pararang semacam area lantai papan seluas kurang lebih 1 kali 1 meter. Fungsinya untuk menyimpan alas kaki sebelum naik ke rumah. Pada rumah boyang biasa, kedua bagian ornamen itu tidak dibuat bertingkat. Susunan tingkat semacam ini sangat penting maknanya bagi masyarakat suku Mandar. Konon, pada masa pemerintahan Arajang Balanipa ke-53 Haji Andi Saharibulang, masyarakat yang mendirikan rumah adat dengan menggunakan tumbak lajar yang melebihi kadar kebangsawanannya, maka dipastikan rumahnya akan digusur. Kedua bangunan tersebut memiliki ciri khasnya sendiri yang menjadi sebuah keunikan. Topik selanjutnya adalah struktur bangunan. Struktur bangunan rumah boyang dari atas ke bawah terdiri dari 3 susunan. Bagian paling atas disebut tapang, meliputi bagian atap dan loteng. Bagian loteng ini cukup unik, terletak di antara ruang tamu dan biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan beras atau gabah. Pada zaman dahulu, tapang juga berfungsi untuk memingit anak gadis yang akan menjadi calon pengantin. Bagian tengah adalah tempat yang ditempati penghuni rumah ruang boyang, dan paling bawah atau bagian kolong rumah disebut dengan naung boyang. Demikian juga dengan struktur bangunan dari depan ke belakang terdiri dari 3 petak, talu lotang, yaitu samboyang, ruang depan, tangga boyang, ruang tengah, dan bui boyang, bagian belakang. Di gambar pertama, sebelah kiri atas, adalah bagian bawah atau naung boyang terdiri dari batu palangga ariang atau batu landasan yang ditandai dengan warna merah. Dan yang kedua, ariang atau tiang yang ditandai dengan panah berwarna biru. Yang ketiga, posisi ariang, tiang pusat yang ditandai dengan panah warna hijau. Ariang diaya atau tiang horizontal yang ditandai dengan panah kuning. Gambar kedua ada yang digambar sebelah kanan, yaitu bagian tengah, alwe boyang, ruang boyang, dan samboyang. Terdiri atas papan kayu dan latang bambu, ditandai dengan berwarna merah. Yang kedua, dinding rumah atau rinding boyang ditandai dengan panah berwarna hijau. Dan yang ketiga adalah bak-bak atau pintu yang ditandai dengan panah berwarna biru. Gambar ketiga yang di bawah adalah bagian atas atau rakeang, terdiri atas ate atau atap, ditandai dengan panah berwarna merah. Yang kedua, terdiri atas tumbak layar yang ditandai oleh panah biru. Yang ketiga, tepang yang ditandai dengan berwarna panah kuning, tapang dengan berwarna panah orange. Topik selanjutnya adalah filosofi. Rumah adat Mandar atau rumah boyang memiliki banyak filosofi dan nilai-nilai budaya, mulai dari nilai moral dan etika, nilai sosial, nilai kebangsawanan, dan nilai agama hingga nilai-nilai estetika. Nilai moral misalnya tercermin dari sekat pasolor yang menandakan setiap orang harus menjaga etika dalam rumah tersebut. Nilai kebangsawanan tercermin dalam susunan tumbak lajar di antara boyang adat dan boyang biasa. Nilai estetika yang tercermin dalam ornamen-ornamen penghias rumah, namun filosofi terpenting dari rumah adat boyang tercermin dari struktur bangunan rumah itu sendiri. Gambaran 3 susun dan 3 petak menunjukkan makna pada filosofi orang Mandar yang berbunyi, dak dua tas sisara, talu tamalaesang, 2 tak terpisahkan, 3 saling membutuhkan.
Makna 2 tak terpisahkan adalah hukum dan demokrasi, dan 3 saling membutuhkan adalah ekonomi, keadilan, dan persatuan. Topik selanjutnya adalah beberapa budaya yang ada di suku Mandar. Yang pertama adalah budaya sayang patudu. Tradisi sayang patudu atau kuda menari adalah tradisi syukuran terhadap anak yang berhasil menghatamkan Al-Quran sebanyak 30 juz. Syukuran itu dilakukan dalam bentuk arakan keliling kampung dengan menggunakan seekor kuda yang menari di bawah lantunan irama para pengiringnya. Tradisi ini selain dipakai dalam rangka hataman Al-Quran, juga bisa dijumpai pada acara pernikahan atau kawin. Masyarakat Mandar memiliki khataman Al-Quran dan prosesi adat sayang patudu punya pertalian erat. Bahkan tidak sedikit orang Mandar yang berdiam di luar Sulawesi Barat rela datang kembali ke kampung halamannya demi mengikuti tradisi sayang patudu. Tradisi yang kedua yaitu parawana atau rebana. Diakui masyarakat Mandar memiliki banyak tradisi unik. Salah satunya ialah kegemaran mereka memainkan alat musik rebana. Kebiasaan inilah yang kemudian dinamakan marawana atau parawana, yang artinya bermain rebana. Kegiatan ini dilakukan setiap ada acara pesta perkawinan ataupun khataman Al-Quran parawana. Inilah yang erat kaitannya dengan sayang patudu, di mana sang kuda dapat menari dengan mendengar iringan suara rebana yang begitu apik dimainkan oleh orang Mandar. Demikian presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.